Malam itu, seluruh lantai rumah sakit tiba-tiba diliputi keheningan yang tidak wajar, seolah udara menahan napasnya sendiri. Di dalam kamar yang telah menjadi saksi bisu selama 12 bulan, seorang CEO muda terbaring tak bergerak, dikelilingi mesin-mesin canggih yang sejak lama menyerah pada keajaiban. Para dokter terbaik dunia sudah angkat tangan. Keluarganya putus asa. Dan semua orang percaya, tidak ada lagi harapan. Tapi siapa sangka, justru di malam ketika semua menyerah, seorang gadis yatim piatu yang tak dikenal siapapun menyelinap masuk. Tubuhnya gemetar, matanya penuh tekad. Di tangannya, sebotol kecil ramuan aneh yang tidak tercatat dalam ilmu medis manapun. Ramuan yang hanya ia kenal dari legenda keluarga. Legenda yang mengatakan bahwa cairan itu dapat membangunkan jiwa yang hilang. Ketika ramuan itu menyentuh bibir sang CEO, dunia seakan berhenti. Hanya 7 menit. 7 menit yang mengubah segalanya. Karena pada detik ke-8, sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tidak bisa dibantah oleh ilmu, dan tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dibangunkan gadis itu? Dan mengapa setelah ia hidup kembali, justru kegelapan yang selama ini bersembunyi mulai bermunculan satu persatu? Senja di kota besar berkedip perlahan, gedung pencakar langit makin menjulang, lampu-lampu mulai bermunculan, bayangan gelap merambat di pojok jalan, dan jutaan harapan berputar di dalam hati orang-orang yang mengejar mimpi. Di tengah megahnya dunia korporasi, berdirilah kaca tinggi dan dingin milik kantor Ardan Pratama, CEO muda yang menjadi simbol kesuksesan, tekad, serta ambisi tak terbendung. Ardan adalah sosok yang dibicarakan banyak orang. Di usianya belia, ia sudah membawa perusahaannya ke puncak, keputusan bisnisnya lugas, karismanya memesona, dan visi masa depannya membuat banyak investor berdecak kagum. Namun, di balik jas rapi dan rutinitas rapat penting, ada mimpi besar yang hampir menghancurkan segalanya. Semua berubah di malam pahit itu. Sebuah kecelakaan, mendadak, brutal, tanpa peringatan. 1 detik, Ardan berada di puncak dunia. Detik berikutnya, dia terkapar di rumah sakit. Tubuhnya tak bergerak, napasnya stabil tetapi matanya terpejam selamanya. Kata komatose terucap dengan lirih di antara bisik dokter dan kekhawatiran keluarga. Tak ada cedera hebat yang mencolok, hanya trauma kepala, beberapa luka memar, dan retakan halus di tengkorak. Tapi anehnya, tak satu pun respons menunjukkan bahwa Ardan masih ada di dalam sana. Monitor hidupnya terus berdenyut, tapi jiwanya tampak telah lenyap. Jadwal harian, janji investor, presentasi penting, semua menguap. Dokter berkata bahwa dengan peralatan tercanggih sekalipun, kadang tubuh dan otak tidak dapat dipaksa untuk bangkit. Ada kalanya, kesadaran seperti dicekik oleh kegelapan abadi, kata salah satu spesialis neurologi sambil menunduk. Suara itu menusuk ke dalam dada, sebuah peringatan bahwa keajaiban tidak selalu bisa dibeli dengan uang atau teknologi. Keluarga Ardan berdiri di ruang tunggu, wajah mereka pucat. Orang-orang berkumpul, beberapa menahan tangis, beberapa menatap nanar ke pintu icu, berharap sesuatu terjadi. Media mulai meramaikan lorong rumah sakit, reporter dengan kamera di tangan, siap menangkap kisah nyata sedih tentang CEO yang jatuh, kemudian hilang dari dunia nyata. Di luar jendela kamar icu, hujan mulai turun. Tetes demi tetes menyentuh kaca, bercampur dengan kilatan lampu kota, menciptakan pola berkelip seperti air mata, seolah alam pun ikut meratapi nasib seorang pemuda yang kehilangan masa depan. Tapi, di tengah kesunyian malam itu, muncul sebuah bisikan lembut, hampir tak terdengar, dari sudut jauh lorong rumah sakit. Masih tertidur, bisik itu, seperti gema dari ruang kosong. Siapa yang berbisik? Mengapa saat semua orang pasrah, ada suara yang menggema di antara dinding rumah sakit? Itulah pertanyaan yang bergema di pikiran siapapun yang mendengarnya. Apakah hanya hayalan? Ataukah ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan alat medis? Tak ada jawaban. Hanya diam. Hanya harapan yang meredup sedikit demi sedikit. Namun malam itu meninggalkan luka mendalam di hati banyak orang, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ketidakpastian. Ardan terbaring tak bergerak. Hari demi hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan hampir setahun telah lewat. Tapi satu hal tetap sama, ia tetap tertidur. Bulan pertama, keluarga masih berharap. Mereka yakin bahwa dengan perawatan intensif dan doa, Ardan akan bangun. Para dokter datang silih berganti, tiap hari ada tim baru. Mesin-mesin canggih, monitor gelombang otak, ventilator mutakhir, stimulasi syaraf, semua dipasang, disetel, direset. Pendeta diundang, imam dan rohaniwan dihadirkan, setiap doa dipanjatkan, harapan melayang ke langit.
Kasih sayang dan cinta dari keluarga tak pernah luntur. Tapi waktu berjalan, harapan mulai memudar. 3 bulan berlalu, tak ada perubahan. 6 bulan. 9 bulan. Bahkan saat setahun menyisakan 1 bulan saja, nada optimis perlahan lenyap. Rasa duka berubah menjadi keheningan yang menyesakkan. Media pun mulai mengalihkan perhatian. Kisah sang CEO hilang dari layar berita. Orang-orang sibuk dengan sensasi baru, berita baru. Hanya rumah sakit dan ruang ICU yang masih setia menampung tubuh diam itu. Dan di situ, di balik pintu tertutup, waktu seolah beku. Hari kampak tertukar, pagi jadi malam, malam jadi siang. Petugas perawat kadang berganti shift, kadang sibuk dengan pasien lain. Tapi tubuh Ardan tetap tak bergeming. Keluarga mulai retak. Saudara berselisih, pasangan jauh, karyawan perusahaan menggantung harapan masa depan. Para investor mulai bertanya, proyek yang tertunda, janji yang belum ditepati. Dunia luar berharap kembali dihidupkan, tetapi dunia dalam ruang sakit tetap diam. Suara soal keajaiban terdengar seperti lelucon. Seolah sudah basi. Banyak yang berujar, biarkan dia pergi. Cukup sudah penderitaannya. Jangan buang-buang uang. Tetapi sebagian kecil tetap bertahan, dalam diam, dalam doa, memeluk kenangan akan senyum Ardan, tawa bisnis yang sempat menggema. Mereka percaya bahwa selagi ada harapan, ada kemungkinan. Tapi apakah itu cukup? Apakah cinta dan doa bisa membangkitkan jiwa yang terkunci rapat dalam kegelapan? Ataukah ini hanya bentuk penyangkalan terhadap kenyataan pahit? Kemudian, satu malam, di lorong sunyi rumah sakit, sesosok bayangan lewat, menunduk, lalu menghilang di balik pintu ICU. Tak ada yang melihat dengan jelas. Perawat tidak mendengarnya. Kamera pengawas tak menangkap. Hanya denyut monitor, bisikan AC, dan denting pelanjam dinding yang terdengar. Di dalam ruangan, mesin-mesin tetap bekerja. Tapi apakah mereka, alat-alat canggih itu, benar-benar mengerti arti kehidupan? Atau hanya menjaga agar tubuh tetap hidup, tanpa jiwa? Waktu terus berjalan. 12 bulan. 1440 jam. Tak ada kemajuan. Bahkan tanda-tanda sekecil kedipan mata pun nihil. Dalam kesendirian malam, dokter utama, Dokter Intan, menatap layar monitor gelombang otak. Angka-angka, grafik, gelombang, semuanya datar, monoton. Otak Ardan seperti kaca hitam tanpa pantulan. Dokter Intan menarik napas panjang. Ia tahu, secara medis, peluang Ardan untuk bangun semakin kecil. Kita sudah melakukan segalanya, gumamnya lirih. Teknologi tercanggih, obat terbaik, stimulasi berulang. Tapi jika alam tidak mau memberi kesempatan, apa daya kita? Malam itu, di lorong rumah sakit, tangga-tangga dingin menggaung, pintu otomatis menutup dengan suara berat, dan lampu strip di langit-langit berkedip. Kesunyian adalah penguasa, mendominasi semua harapan yang pernah ada. Keluarga Ardan mulai menghindar. Datang semakin jarang. Telepon perlahan berhenti. Ruang tunggu yang dulu penuh dengan harapan kini sepi. Tetapi, terkadang, ada yang datang diam-diam. Teman lama, pegawai perusahaan, sahabat. Mereka tidak menunggu jawaban. Mereka hanya berdiri, menatap pintu ICU, lalu pergi. Kadang menangis. Kadang berdiri kaku. Malam berganti malam, bulan berganti bulan. Tetapi harapan tetap esok yang sama. Gelap, hampa, sunyi. Dan kemudian muncul bisikan. Halus. Hampir seperti angin yang lewat di antara tirai putih. Tidur, katanya. Tidur, dan jangan bangun. Bisikan itu menembus kesunyian. Mengguncang pikiran tapi tak bisa diraih tangan. Siapa yang berbisik demikian? Dan, yang lebih mengerikan, mengapa Ardan tetap di sana, terkurung antara hidup dan mati, sedangkan dunia terus berputar tanpa dia? Apakah di balik monitor itu, di balik alat canggih dan perawatan mahal, ada bagian dari dirinya yang terkunci, tidak bisa disentuh oleh sains? Apakah ada sesuatu di luar rasio, yang sengaja menjaga dia tetap tertidur? Semua orang bertanya. Tapi tak ada jawaban. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang bergema di ruang kosong rumah sakit malam itu. Dan di ujung dari 12 bulan penantian yang pahit, satu kesimpulan muncul, keajaiban tak cukup dengan uang, sains, atau ambisi. Malam itu, selimut dingin ketidakpastian melingkupi semuanya. Tapi, di suatu sudut rumah sakit, mata seseorang diam-diam memperhatikan. Seseorang yang tak dikenal, yang tidak hadir di daftar pengunjung. Seseorang dengan rahasia sendiri.
Siapa dia? Mengapa ia ada di sana? Dan, lebih penting, apa yang akan terjadi selanjutnya? Lorong malam rumah sakit kembali tenggelam dalam keheningan. Lampu-lampu putih memantul di lantai steril, menciptakan bayangan panjang seolah-olah sesuatu bisa muncul dari sudut manapun. Di ruangan ICU 7B, detak monitor berdenyut pelan, ritmis, stabil, namun membosankan dalam keabadiannya. 1 tahun koma, dan ritme itu tak pernah berubah. Dokter Intan duduk di depan monitor besar yang menampilkan grafik gelombang otak Ardan. Garis-garis itu bergerak lembut, naik turun dengan pola minimal, hampir datar. Namun, aturan pertama dalam dunia medis adalah, gelombang otak manusia tidak pernah berbohong. Malam itu, untuk pertama kalinya, grafik itu memberi tanda yang tidak wajar. Bukan peningkatan drastis, bukan kejang, bukan penurunan fungsi. Tidak. Yang terjadi justru lebih halus, lebih sunyi, lebih mengkhawatirkan. Sebuah pola baru muncul, garis tipis melengkung seperti riak halus di permukaan air. Tidak natural. Tidak sesuai dengan data rata-rata pasien koma. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Tidak mungkin, bisik Dokter Intan, mencondongkan tubuhnya ke monitor. Pola itu muncul setiap pukul 27 dini hari selama 3 hari terakhir. Hanya pada jam itu. Hanya pada menit itu. Dan hanya selama 21 detik sebelum kembali normal. Seolah ada seseorang yang mengetuk pintu kesadaran Ardan di jam yang sama, dengan cara yang sama, di detik yang sama. Tapi siapa? Dan mengapa? Dokter Intan memeriksa ulang semua data. Ia membaca catatan shift perawat. Tidak ada prosedur, tidak ada pemeriksaan, tidak ada aktivitas mencurigakan sama sekali pada jam itu. Semua berjalan normal. Namun, bagaimana mungkin gelombang otak manusia tiba-tiba membentuk pola baru tanpa adanya stimulus luar? Pikirannya kacau. Ia bertanya-tanya sendiri. Apakah ini pertanda Ardan ingin kembali? Apakah otaknya menunjukkan tanda-tanda pulih? Atau, ada sesuatu yang mencoba menyentuhnya dari luar? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menemukan jawaban. Malam ini, Dokter Intan memutuskan untuk menunggu di ruangan itu sampai pukul 27. Ia duduk di kursi, menggenggam clipboard, sambil sesekali menatap ke arah Ardan yang terbaring tanpa ekspresi. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi di jam itu, aku ingin melihatnya sendiri, gumamnya. Jam dinding berdetak lambat. Pukul 1.58, pukul 1.59, pukul 2. Suasana ICU semakin dingin. Angin dari ventilator menimbulkan suara serak seperti desahan panjang. Tirai putih bergoyang pelan, padahal tidak ada yang berjalan lewat. Pukul 2.06. Jantung Dokter Intan berdetak lebih cepat. Kedua matanya terpaku pada monitor gelombang otak. Pukul 27. Garis di monitor bergerak. Naik sedikit. Turun sedikit. Membentuk pola. Sama persis seperti hari sebelumnya. Tidak lebih. Tidak kurang. 21 detik. Tepat 21 detik. Kemudian grafik kembali datar. Ini bukan kebetulan, bisik Dokter Intan. Ada sesuatu yang berhubungan dengan jam ini. Ia berdiri perlahan, mendekati Ardan. Menatap wajah pucat itu. Mata tertutup rapat. Nafas pelan. Kulit dingin tapi hidup. Ardan, apa kamu mendengar sesuatu? Atau seseorang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar langkah kecil, sangat pelan, seperti seseorang berjalan tanpa ingin diketahui. Dokter Intan menoleh cepat, tapi ketika ia membuka pintu ICU, lorong itu kosong. Sunyi, hening, tak ada siapapun. Namun ia yakin, seseorang berada di sana beberapa detik lalu. Pertanyaannya, siapa yang berjalan di lorong pada jam 2 pagi, ketika semua perawat sibuk di ruang lain? Dan mengapa langkah itu terdengar tepat bersamaan dengan pola gelombang otak Ardan? Hidungnya menangkap samar aroma asing, aroma lembut, seperti daun herbal yang dihancurkan. Dari mana datangnya? Embusan itu menghilang secepat munculnya. Dokter Intan kembali menatap ruang ICU. Tidak ada orang lain di sana. Tidak ada perubahan apapun di tubuh Ardan. Tapi perasaan itu tidak bisa ia buang. Ada sesuatu yang sedang bermain dalam gelap. Sesuatu yang ia belum lihat. Sesuatu yang belum ia pahami. Ia berjanji dalam hati. Malam berikutnya, ia akan menyelidiki lebih jauh. Namun ia tidak tahu bahwa seseorang sudah berjalan jauh lebih dulu menuju rahasia yang bahkan sains tidak mampu menjawab. Di lantai 3 rumah sakit, tepatnya di kamar 3B,
seorang gadis muda duduk di ujung ranjang, memeluk lututnya sendiri. Namanya Alia. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi mata itu menyimpan duka bertahun-tahun yang tak pernah terucap. Alia bukan pasien biasa. Ia yatim piatu. Tidak ada keluarga. Tidak ada yang menjenguk. Tidak ada yang menanyakan kabarnya. Ia hanya menghabiskan hari-harinya di atas ranjang rumah sakit, ditemani mesin infus dan suara AC. Namun ada satu hal yang perawat sadari, Alia suka berjalan di malam hari. Kadang ia terlihat di koridor kosong saat perawat sedang tertidur. Kadang ia berdiri di depan jendela, menatap keluar seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Kadang ia berhenti di ujung lorong, memejamkan mata seolah mendengar suara dari dunia lain. "Kenapa kamu sering keluar malam, Alia?" tanya seorang perawat minggu lalu. Alia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ada yang memanggil." Perawat mengira itu hanya efek dari obat. Tapi Alia selalu mendengar suara itu. Lembut, pelan, jauh. Seperti seseorang yang meminta bantuan. Seperti seseorang yang tersesat di sebuah ruangan gelap. Dan dalam beberapa malam terakhir, suara itu semakin jelas. Semakin dekat. Semakin memanggil. Suara itu mengarah ke satu tempat, ICU 7B. Alia tidak tahu siapa yang ada di ruangan itu. Ia bahkan tidak tahu bahwa itu adalah kamar seorang CEO muda yang telah koma selama setahun. Tetapi setiap langkahnya yang ia ambil di malam hari selalu membawanya ke depan pintu itu. Dan setiap kali ia berdiri di sana, dadanya terasa hangat aneh, seolah ia mengenal seseorang di dalamnya. "Mengapa aku selalu ke sini? Siapa yang sebenarnya memanggilku?" Pertanyaan itu berputar liar dalam kepalanya. Malam itu, saat jam mendekati pukul 2, Alia bangun dari ranjangnya. Kakinya menyentuh lantai dingin. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya mantap. Ia berjalan di koridor gelap dengan pijakan ringan, hampir tanpa suara. Ini bukan pertama kalinya ia menyelinap keluar, tetapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Suaranya, suara yang memanggil itu, bukan lagi seperti bisikan lemah. Suara itu terdengar jelas. "Alia." Alia terdiam. Kepala menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapapun. Namun suara itu memanggil lagi. "Alia, cepat." Tubuhnya gemetar. Nafasnya memendek. Tetapi ia mengikuti suara itu seperti seorang anak yang mengikuti cahaya kecil di tengah hutan gelap. Kakinya membawa ia ke depan pintu ICU 7B. Di sanalah ia berhenti. Pintu itu tertutup rapat. Namun entah mengapa, ia merasakan kehangatan di baliknya. Keanehan apa ini? Mengapa ia merasa seperti seseorang di dalam ruangan itu menunggunya? Tangannya terangkat perlahan. Tapi sebelum ia menyentuh gagang pintu, tangannya berhenti. Ia merogoh sakunya. Mengambil sebuah botol kecil tua, botol yang diberikan ibu panti asuhan sebelum meninggal. "Alia, kamu akan tahu kapan saatnya menggunakan ini." Kala itu, Alia tidak mengerti. Hingga malam ini, ia melihat botol itu berkilau samar dalam gelap. "Apa, ini saatnya?" bisiknya. Pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Namun langkah kakinya kembali maju. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia menyentuh pintu ICU 7B. Tiba-tiba, jari-jarinya terasa hangat. Seolah pintu itu sedang bernapas. Seolah ruangan itu menyadarinya. Alia menelan ludah. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi detik berikutnya, monitor di dalam ICU mengeluarkan bunyi bip lebih keras dari biasanya. Bukan alarm. Bukan gangguan. Tetapi seperti respons. Seolah seseorang di dalam sana mengatakan, "Masuklah." Alia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil yang akan ia ambil malam itu akan mengubah segalanya. Hidupnya, hidup Ardan, bahkan batasan antara dunia nyata dan dunia lain. Di balik pintu itu ada misteri yang belum terungkap. Rahasia yang tidak diketahui sains. Peristiwa yang tidak bisa dijelaskan. Dan pertanyaan besar pun muncul. Mengapa seorang gadis yatim piatu, yang bahkan tidak pernah bertemu Ardan, bisa merasakan panggilan dari seseorang yang sedang koma? Jawabannya, belum saatnya diungkapkan. Karena malam ini, langkah Alia baru saja dimulai. Pintu ICU 7B terbuka perlahan, hanya selebar satu telapak tangan. Cahaya putih dari dalam ruangan menyapu wajah Alia yang tampak ragu namun tertarik secara aneh. Kakinya melangkah perlahan ke dalam, seakan sebuah tarikan halus memanggilnya untuk masuk lebih dalam, lebih dekat,
lebih dekat lagi ke tempat Ardan terbaring dalam diam yang panjang. Ruangan itu dingin, begitu dingin hingga napas Alia tampak seperti kabut tipis. Mesin-mesin berderit pelan, suara detak monitor memantul seperti gema di dalam gua kosong. Kehadiran Alia di ruangan itu terasa tidak masuk akal. Seorang gadis yatim piatu, duduk di rumah sakit tanpa tujuan jelas, dan kini ia berdiri tepat di sisi seorang CEO muda yang telah koma selama 12 bulan. Alia menatap tubuh Ardan. Wajahnya tampak tenang, namun terlalu pucat untuk disebut hidup. Ada sesuatu yang tak biasa dari ketenangan itu, seperti ada badai diam yang berputar di balik kelopak mata yang tertutup. "Kenapa kamu memanggilku?" bisik Alia, meski ia tahu tak akan ada jawaban. Tetapi detak monitornya naik satu angka. Bip, bip. Perubahan kecil, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Alia menggenggam botol kecil tua di tangannya. Botol kaca itu berisi cairan coklat pekat, beraroma daun kering dan rempah yang tidak pernah ia kenali. Benda itu diberikan secara misterius oleh ibu panti asuhan bertahun-tahun lalu, sebelum wanita itu meninggal dunia akibat sakit yang tak pernah dijelaskan dokter. Alia ingat jelas kata-kata terakhirnya. Ramuan ini hanya untuk seseorang yang dipanggil oleh takdir. Kamu akan tahu kapan menggunakannya, dan kepada siapa. Kala itu Alia berpikir itu hanya metafora aneh dari seorang wanita tua yang penuh cerita. Tapi malam ini, ketika botol itu bergetar samar di dalam genggamannya seperti merespons energi di ruangan ini, Alia tahu, ini bukan kebetulan. Pertanyaannya, mengapa seorang gadis biasa seperti dirinya membawa sesuatu yang tampak begitu penting? Dan mengapa ramuan itu terasa seperti dibuat khusus untuk seseorang seperti Ardan? Alia menelan ludah. Ia membuka tutup botol perlahan. Aroma kuat langsung menyebar memenuhi ruangan. Tidak wangi, tidak busuk, hanya asing, aneh. Tidak seperti apapun yang pernah dicium manusia modern. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Sekali, dua kali, kemudian stabil kembali. Alia memejamkan mata. Tangannya gemetar. Tapi hatinya terdorong oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Sebuah keyakinan yang muncul entah dari mana. Apakah ini keberanian? Atau sekadar panggilan batin yang tidak bisa ia jelaskan? Ia mendekatkan botol itu ke mulut Ardan. Saya tidak tahu siapa kamu, tapi suara itu bilang kamu harus bangun. Siapa yang berbicara? Suara siapa yang memanggilnya selama ini? Mengapa suaranya seolah berasal dari dalam diri Ardan sendiri? Pertanyaan itu membanjiri pikirannya, namun ia tidak menghentikan gerakannya. Saat tetes pertama ramuan itu menyentuh bibir Ardan, detak monitor melonjak. Bip, 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 bip. Alia terlonjak kaget. Maaf, apakah ini kesalahan? Bisiknya panik. Tapi tiba-tiba suara itu datang. Bukan dari luar, bukan dari mesin, melainkan dari dalam ruangan. Teruskan. Alia membeku. Itu bukan suara manusia normal. Itu suara seperti gema di gua yang dalam, halus tetapi kuat, seperti dipanggil dari jauh. Siapa yang menyuruhku? Alia bertanya terbata. Tidak ada jawaban. Namun detak monitor terus naik, lalu perlahan stabil kembali. Alia meneteskan ramuan itu kembali, tetes demi tetes, hingga hampir setengah botol habis. Dan tiba-tiba, mata Ardan bergerak di balik kelopak matanya. Tidak mungkin, Alia menutup mulutnya. Apakah dia merespons? Kelopak itu bergetar. Sekali, dua kali, lalu diam. Alia jatuh berlutut. Jantungnya berdetak keras. Apa yang baru saja ia lakukan? Apakah ia membangunkannya? Atau justru membuat keadaan lebih buruk? Ia tidak tahu. Namun ia tahu satu hal. Ini baru permulaan. Sesungguhnya, sesuatu sedang bangkit di dalam diri Ardan, dan dunia harus bersiap. Alia berdiri. Ia menghapus air matanya. Ia berbalik untuk pergi, tapi saat itulah ia melihat sesuatu di pintu Icu. Seseorang berdiri di sana. Bayangan tinggi. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Alia terdiam, napasnya tercekat. Siapa itu? Sejak kapan dia berdiri di sana? Apakah ia melihat apa yang dilakukan Alia? Tapi ketika Alia berkedip, bayangan itu hilang. Seolah tidak pernah ada di sana. Hanya ruangan kosong. Hanya dingin yang semakin menusuk. Alia langsung keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Ia tahu malam itu ia telah melakukan sesuatu yang tidak semestinya, atau justru sesuatu yang sangat semestinya. Yang jelas,
Takdir baru saja bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pagi berikutnya, rumah sakit diguncang kegemparan kecil. Perawat jaga menemukan sesuatu yang tidak mungkin diabaikan. Grafik gelombang otak Ardan menunjukkan peningkatan dramatis sepanjang malam. Tidak hanya pola 21 detik. Tidak hanya fluktuasi kecil. Tidak, kali ini gelombang itu melonjak naik seperti respons seseorang yang sedang terbangun dari mimpi buruk panjang. Ini tidak masuk akal, gumam perawat itu. Dokter Intan segera dipanggil. Ia berjalan cepat menuju Icu, wajahnya penuh tanda tanya. Ia memperhatikan grafik itu berkali-kali, memeriksa ulang datanya, memastikan tidak ada kesalahan mesin. Tapi mesin itu baik-baik saja. Kabelnya tersambung normal. Alatnya bekerja sempurna. Hanya saja, otaknya Ardan memberi sinyal yang tidak seharusnya ia miliki. Ini bukan aktivitas pasien koma, kata dokter Intan perlahan. Ini aktivitas seseorang yang sedang mencoba bangun. Perawat menatapnya dengan mata membesar. Dok, apakah mungkin ada yang menyuntikkan obat atau memberi sesuatu? Pertanyaan itu menampar kesadaran dokter Intan. Sesuatu? Seseorang? Ia teringat langkah yang ia dengar malam itu. Aroma herbal aneh itu. Pola gelombang otak yang muncul pada pukul 27. Adakah yang masuk ke dalam ruangan? Ia memeriksa rekaman CCTV. Hasilnya tidak masuk akal. Rekaman jam 01.50.02.20 menunjukkan gambar yang kabur, bergetar, dan sesekali hilang. Seperti ada interferensi kuat di area itu. Seperti sesuatu yang bukan manusia masuk ruangan dan mengacaukan sinyal. Kenapa hanya kamera di depan Icu 7B yang terganggu? Apakah seseorang dengan sengaja memutuskan jaringan? Jika iya, siapa? Dan kenapa? Tidak ada jawaban. Yang ada justru satu hal mengejutkan. Suara samar di rekaman, berdurasi 0,8 detik. Suara perempuan. Pelan. Sangat pelan. Mengucapkan satu kata. Bangun. Dokter Intan memegang headset rekaman itu dengan tangan gemetar. Siapa perempuan ini? Kenapa suaranya menggema seperti berasal dari dalam? Ia langsung menuju kamar 3B, tempat Alia dirawat, untuk menanyakan apakah gadis itu melihat seseorang asing malam sebelumnya, atau mungkin mendengar sesuatu. Namun ketika ia tiba di sana, ranjang itu kosong. Selimutnya terlipat rapi. Infusnya tercabut bersih. Tidak ada catatan perawat bahwa Alia dipindah. Tidak ada dokter yang memeriksanya tadi pagi. Tidak ada yang melihatnya keluar. Seolah gadis itu menghilang tanpa jejak. Alia, kau kemana? Bisik dokter Intan. Pertanyaan itu menjadi lebih menakutkan ketika satu fakta mencuat dalam kepalanya. Alia adalah satu-satunya pasien yang sering berkeliaran pada jam 2 pagi. Alia adalah satu-satunya yang sering berdiri lama di depan Icu 7B. Alia adalah satu-satunya yang sering mengatakan aku mendengar panggilan. Dan sekarang, dia hilang. Mengapa? Kemana ia pergi? Apakah ia melarikan diri? Atau, apakah sesuatu terjadi padanya? Dokter Intan merasa jantungnya berdegup cepat. Ia bergegas kembali ke Icu, memeriksa Ardan, memastikan kondisinya stabil. Namun ketika ia masuk ruangan itu, tubuhnya membeku. Karena untuk pertama kalinya dalam 12 bulan, Ardan menggerakkan jarinya. Satu gerakan kecil. Hampir tak terlihat. Tapi itu cukup. Monitor berbunyi pelan. Cahaya ruangan terasa berubah. Udara menjadi lebih hangat, lebih berat, lebih hidup. Ardan? Suara dokter Intan bergetar. Apakah kamu mendengar saya? Tidak ada jawaban. Namun detak monitor, bunyi itu, seolah mengatakannya dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menatapnya cukup lama. Dan di saat itulah pertanyaan paling menakutkan muncul. Jika gerakan dan respons ini datang setelah seseorang memasuki ruangan. Jika aktivitas otaknya dimulai tepat pada jam yang sama ketika Alia selalu berjalan. Jika suara yang terekam adalah suara seorang perempuan yang hilang dari kamarnya. Apakah Alia yang membangunkannya? Atau, lebih mengerikan lagi, siapa sesungguhnya Alia? Pertanyaan itu menggema dalam kepala dokter Intan. Dia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai dokter, bahwa ia tidak sedang menghadapi fenomena medis, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, lebih tua dari apapun yang pernah ia pelajari. Ia memandang Ardan yang masih terbaring. Jika kamu benar-benar sedang bangun, apa yang akan terjadi ketika kamu membuka mata? Dan pertanyaan itu,
membuat seluruh ruangan Icu terasa lebih dingin. Malam itu, rumah sakit Cakrawala seperti berubah menjadi bangunan lain. Angin yang biasanya hanya menelusup melalui celah-celah ventilasi, kali ini terdengar seperti bisikan samar yang entah datang dari mana. Lampu koridor redup, sebagian berkedip, seolah-olah listrik pun ikut gelisah. Perawat-perawat tampak sibuk menolong seorang pasien gawat darurat di ruang lain, sehingga koridor menuju ICU 7B benar-benar sepi. Terlalu sepi. Seperti ada jeda waktu yang sengaja diciptakan untuk sesuatu, atau seseorang. Alia berdiri di ujung lorong dengan napas tercekat. Ia tidak mengerti mengapa kakinya terus melangkah ke arah yang sama, ruangan tempat seorang CEO muda yang tak pernah ia kenal terbaring koma selama setahun. Apa yang memanggilnya? Atau lebih tepatnya, siapa? Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia takut para penjaga ruangan bisa mendengarnya meski dari jarak 2 pintu. Tangan kanannya meremas botol kecil berwarna coklat gelap, botol yang diberikan Ibu Panti sebelum meninggal. Botol yang bahkan belum pernah ia buka selama bertahun-tahun karena ia tak tahu apa isinya. Ia hanya tahu satu hal, ia merasa harus membawanya malam ini. Seolah benda itu sendiri yang meminta. "Kenapa aku ada di sini?" gumam Alia dengan suara setipis udara. Namun, tidak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan lembab yang menggantung di sepanjang lorong. Tapi justru keheningan itu membuat akses ke ICU terasa mudah. Terlalu mudah. Tak ada perawat, tak ada dokter, tak ada penjaga. Seolah-olah seluruh rumah sakit bergeser fokus ke tempat lain hanya untuk membuka jalan bagi Alia. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang menuntunnya ke sana? Ia mendekat ke pintu kaca ruangan 7B. Dari balik kaca, ia melihat tubuh Ardan terbaring kaku, kabel-kabel menjuntai di dadanya. Monitor berdetak pelan, monoton, dingin. Mesin-mesin itu sudah terlalu lama menemaninya, seakan mereka pun lelah menjaga kehidupan yang hampir padam. Alia memegang gagang pintu. Jemarinya dingin seperti es. Ia tahu ia tak seharusnya masuk. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia bisa dikeluarkan dari rumah sakit atau dipenuhi pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Tapi kenapa tubuhnya bergerak seolah bukan miliknya? Saat pintu terbuka hanya sejengkal, udara dingin menerpa wajahnya. Ruangan itu mengandung aroma campuran antara alkohol medis dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau hujan pertama yang jatuh di atas tanah kering. Aroma yang sama seperti ketika Ibu Panti memberinya botol coklat gelap itu dulu. Alia masuk pelan-pelan. Setiap langkahnya seperti memecah udara, memecah batas antara logika dan sesuatu yang tak bisa ia definisikan. "Kenapa kamu memanggilku?" bisiknya, padahal ia tahu tidak mungkin ada jawaban. Tapi anehnya, Alia merasa seperti mendengar suara samar di dalam kepalanya. Lembut, jauh, seakan berasal dari kedalaman sumur yang sangat dalam. "Tolong!" Alia terhenti. Padahal ruangan itu tetap diam. Monitor tetap berdetak stabil. Tidak ada gerakan dari tubuh Ardan. Namun suara itu terasa nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Pertanyaan mulai memadati kepalanya. Apakah ia mulai berhalusinasi karena kelelahan? Atau apakah sesuatu benar-benar mencoba berkomunikasi dengannya? Ia melangkah mendekat ke ranjang Ardan. Wajah laki-laki itu tampak tenang, atau tepatnya, kosong. Seperti wajah seseorang yang telah lama meninggalkan tubuhnya. Alia merasakan ketakutan menjalari tulang punggungnya. Apa aku sedang melakukan kesalahan besar? Pikirnya. Tetapi, kenapa aku tidak bisa berhenti? Ia mengambil napas panjang dan menatap botol coklat gelap di tangannya. Botol itu seperti menghangat pelan, seolah merespons kehadiran Ardan. Seolah benda kuno itu mengenali seseorang yang hampir ia lupakan. Ibu Panti pernah berkata, "Jika suatu hari kamu merasa hatimu bergerak, dan kamu sendiri tidak tahu kenapa, itu berarti hari itu telah tiba." Alia tidak pernah bertanya apa maksudnya. Dan sekarang, di ruangan ICU yang sunyi, kalimat itu terasa seperti ramalan yang akhirnya memilih waktunya sendiri. Tangannya gemetar saat ia membuka tutup botol. Krek. Aroma yang keluar membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak seperti obat herbal. Tidak seperti ramuan tanaman. Tidak seperti apapun yang pernah ia cium. Aroma itu menenangkan dan menakutkan sekaligus. Ia berdiri di sisi kepala Ardan. Dengan sangat perlahan, ia mengangkat sedikit dagu pria itu menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya membawa botol ke bibir yang kaku. "Kalau ini salah, maafkan aku," bisiknya. Tapi di balik bisikan itu, ada pertanyaan besar yang meledak dalam pikirannya.
Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu, tapi terasa seperti sudah lama berutang sesuatu padamu? Tetes pertama jatuh. Lalu tetes kedua. Alia masih gemetar, tapi ia menuntaskan beberapa tetes lagi. Dan saat itu, seolah ruangan berubah suhu. Monitor detak jantung Ardan tetap stabil, namun gelombang di layar EEG mulai bergerak dengan ritme aneh. Ritme yang bahkan Alia tidak mengerti, tetapi ia tahu satu hal. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Atau sesuatu sedang bangun. Ia mundur setapak, menahan napas. Matanya menatap Ardan yang tetap diam. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Sekali, dua kali, tiga kali. Alia tersentak, hampir menjatuhkan botol. Suara mesin-mesin berubah, seperti sedang kalibrasi ulang tanpa perintah. Detik demi detik terasa panjang. Alia memandang jam di dinding. Sudah 3 menit sejak ramuan itu masuk ke tubuh Ardan. Pertanyaan mulai berjatuhan seperti batu berat. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Apa mungkin ramuan aneh itu justru membahayakan? Apa yang akan terjadi jika seseorang tahu? Dan kenapa perasaannya mengatakan bahwa ini benar? Namun semuanya tenggelam ketika monitor EEG menunjukkan lonjakan tajam yang tiba-tiba. Alia mundur terburu-buru. Detik ke-180 berubah menjadi menit ke-5. Ardan tidak bergerak, tidak membuka mata. Tidak memberi tanda apapun. Namun mesin-mesin di sekitarnya seperti meraung pelan, menggigil, berpindah ritme. Alia menggigit bibir, menahan ketakutan yang ingin meledak. Apa yang baru saja kulakukan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Menjadi bayangan gelap yang merayap naik ke seluruh penjuru ruangan. Kemudian tiba-tiba, tit, 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 tit. Irama monitor menjadi kacau. Alia membeku. Ini bukan lagi ketegangan medis biasa. Ini seperti respons. Seperti tubuh Ardan sedang menerima sinyal yang bukan datang dari dunia ini. Menit ke-7 mendekat. Udara di ruangan berubah tebal, seolah-olah oksigen melambat. Alia memandang tubuh Ardan dengan ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan. Dan ketika jarum detik menyentuh menit ke-7, Ardan tiba-tiba menarik napas panjang. Sangat panjang. Seolah seseorang baru saja menyelamatkannya dari tenggelam. Matanya terbuka. Terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Alia menjerit kecil, tangannya menutup mulut. Namun yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah saat mata Ardan, yang masih buram dan berat, langsung tertuju pada dirinya. Ia tidak menatap kamar. Tidak menatap mesin. Tidak menatap peralatan medis. Ia menatap langsung ke mata Alia. Seolah ia tahu persis Alia akan ada di sana. Dan dengan suara serak, nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Kamu akhirnya datang." Alia membeku. Mereka tidak pernah bertemu. Tidak pernah berbicara. Tidak pernah saling mengenal. Tapi kenapa Ardan mengatakan itu? Dan kenapa kata-kata itu terasa seperti pengingat, bukan perjumpaan pertama? Pertanyaan demi pertanyaan menghantam pikiran Alia, satu lebih menakutkan dari yang lain. Bagaimana Ardan bisa mengenalinya? Apa yang ia maksud dengan akhirnya? Dan, apa yang sebenarnya terjadi selama 12 bulan Ardan koma? Jawaban-jawaban itu belum muncul. Yang ada hanya sensasi dingin yang merambat dari kaki Alia hingga ujung rambutnya. Karena untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke ruangan ini, Alia merasa bahwa semua yang terjadi malam ini bukan kebetulan, bukan panggilan, bukan keajaiban. Tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jauh lebih berbahaya. Apakah Alia sudah siap menghadapinya? Atau justru ini baru permulaan dari sesuatu yang selama ini menunggu mereka berdua? Udara di dalam ruang ICU-7B terasa membeku ketika mata Ardan benar-benar terbuka. Tidak seperti seseorang yang baru sadar dari koma panjang, yang biasanya kebingungan atau bahkan tidak mampu fokus. Tatapan Ardan justru tajam, terarah, dan menempel pada Alia seperti magnet yang sudah tertanam sejak lama. Tatapan itu membuat Alia ingin mundur, tapi kakinya seperti terpaku. Ia menelan ludah pelan, dadanya sesak. Bagaimana mungkin seseorang yang tak pernah ia kenal menatapnya seakan mereka memiliki sejarah panjang bersama? Hening menebal. Tidak ada suara manusia. Hanya detak monitor yang kembali pelan namun masih terasa janggal. Alia memaksakan diri mengambil satu langkah mundur. Tapi Ardan tiba-tiba mengangkat jarinya sedikit, sangat sedikit, seolah melarangnya pergi. "Jangan, pergi." Suara itu serak, retak, namun jelas.
Terlalu jelas untuk seseorang yang baru terbangun setelah 12 bulan terperangkap dalam keheningan koma. Seketika bulu kuduk Alia meremang. Bagaimana Ardan bisa bicara secepat itu? Bagaimana ia tahu Alia ada di sini? Dan kenapa ia terdengar seolah takut kehilangan Alia untuk kedua kalinya? Alia berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bertanya, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, monitor EEG di samping ranjang Ardan bergetar dan menunjukkan pola gelombang yang liar dan tidak beraturan. Mata Ardan kembali memicing, tubuhnya menegang seakan ia sedang merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ada 2 suara, gumamnya pelan. Satu menarikku, satu menahanku. Alia tersentak. Apa maksudnya? Apa selama setahun ini Ardan tidak hanya terbaring diam, tetapi berada di antara 2 tempat yang bertentangan? Dan pertanyaan yang muncul lebih menakutkan lagi. Suara apakah yang menahannya? Dan suara siapakah yang menariknya? Alia melangkah mendekat, meski ketakutan menyelimuti dirinya. Entah mengapa ia merasa Ardan sedang memberitahu sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus ia dengar. Apa yang kamu dengar? Tanya Alia dengan suara bergetar. Ardan menutup mata sesaat, seperti sedang berusaha mengingat. Lalu ia membuka mata lagi, perlahan, namun kali ini tatapannya sedikit gentar. Satu suara memintaku kembali, katanya. Dan suara itu mirip dengan suara kamu. Alia terdiam. Jantungnya seakan jatuh ke dasar perut. Bagaimana mungkin suaranya bisa muncul dalam alam bawah sadar seseorang yang tidak pernah ia temui? Apa yang sebenarnya terjadi dalam 12 bulan Ardan koma? Sebelum ia sempat menenangkan diri, pintu ICU mendadak terbuka keras. Perawat dan 2 dokter masuk sambil membawa troli darurat. Jelas karena alarm mesin tadi sempat mendeteksi anomali. Apa yang terjadi? Kenapa? Kalimat itu terputus ketika mereka melihat Ardan sudah dalam posisi sadar, matanya terbuka dan fokus. Salah satu dokter hampir menjatuhkan clipboard dari tangannya. Dokter Intan, yang berada paling belakang, menatap Alia dengan curiga, lalu menatap Ardan kembali. Ini mustahil, desisnya. Seluruh ruangan berubah kacau. Monitor diperiksa, keadaan medis Ardan dicek ulang. Namun dalam kekacauan itu, mata Ardan tetap mengikuti Alia. Kemanapun Alia melangkah, tatapan itu mengikuti. Seperti ia takut Alia akan menghilang. Seperti ia sudah kehilangan Alia sebelumnya. Alia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Tidak nyaman. Tidak aman. Tapi bukan ketakutan, lebih seperti ingat sesuatu. Sesuatu yang samar. Seperti bayangan mimpi yang tidak sepenuhnya miliknya. Pertanyaan besar muncul di benaknya. Apakah mungkin selama ini ia juga mengalami sesuatu yang lupa ia ingat? Ketika dokter mulai sibuk menstabilkan kondisi Ardan, seorang perawat mencoba membawa Alia keluar ruangan, namun tangan Ardan terangkat sedikit. Dia tetap di sini, katanya. Nada itu bukan permintaan. Lebih seperti perintah yang lembut namun tidak dapat dibantah. Dokter Intan menatap Ardan tajam. Ardan, kamu baru saja sadar. Kamu harus istirahat. Biarkan perawat. Dia, Ardan memotong. Tetap di sini. Alia merasa jantungnya melompat ke tenggorokan. Ia seharusnya takut. Ia seharusnya keluar. Ia seharusnya tidak ingin terlibat. Tapi entah kenapa, tubuhnya justru bergerak ke samping tempat tidur Ardan tanpa dipaksa. Seolah ada magnet yang menariknya. Atau, seolah ia harus berada di situ. Pertanyaan yang muncul makin menyesakkan dada. Apa sebenarnya hubungan mereka? Kenapa Ardan memiliki reaksi sekuat ini padanya? Dan yang lebih menakutkan, kenapa ia tidak bisa menolak? Ketegangan masih belum mereda ketika para dokter akhirnya meninggalkan ruangan untuk mempersiapkan pemeriksaan lebih lanjut. Tinggallah Alia dan Ardan dalam ruangan sunyi, hanya ditemani suara halus mesin-mesin yang kembali stabil. Alia membuka mulut, mencoba untuk menguatkan diri bertanya. Kenapa kamu mengenaliku? Ardan memandangnya lama. Sangat lama. Tatapan itu bukan tatapan orang asing. Bukan tatapan seseorang yang baru melihat sesuatu untuk pertama kali. Itu tatapan seseorang yang sudah mengenang seseorang, berkali-kali, selama waktu yang sangat panjang. Alia, Ardan berbisik. Alia membeku. Ardan tahu namanya. Padahal ia tidak pernah memperkenalkan diri. Bagaimana? Suara Alia patah. Bagaimana kamu tahu namaku? Ardan menghela napas panjang. Napas seseorang yang sudah menyimpan berat beban ribuan malam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali.
Aku melihatmu setiap hari. Alia terdiam. Melihatku di mana? Suaranya terdengar kecil. Ardan menoleh ke jendela, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat manusia lain. Di tempat itu. Tempat gelap. Tempat sunyi. Tapi setiap kali aku hampir hilang, kamu muncul. Alia menelan ludah. Tangannya berkeringat dingin. Aku tidak pernah berada di sana, jawab Alia, meski suaranya sendiri tidak yakin. Ardan tersenyum tipis. Senyum yang anehnya membuat tubuh Alia merinding. Kamu ada di sana, Alia. Kamu selalu ada di sana. Dan kamu selalu berkata hal yang sama. Alia tidak berani bertanya, namun Ardan tetap melanjutkan. Kamu berkata, jangan mati. Aku masih butuh kamu. Tubuh Alia langsung melemas. Lututnya hampir jatuh. Ketakutan, kebingungan, dan sesuatu yang lebih gelap lagi menjalari tubuhnya. Ia tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi kenapa perasaannya seperti mengenali kalimat tersebut? Seperti itu adalah sesuatu yang pernah ia dengar, atau katakan, dalam mimpi jauh yang tidak pernah ia sadari. Apa sebenarnya yang terjadi antara mereka selama 12 bulan Ardan koma? Dan pertanyaan terbesar yang menusuk Alia hingga ia sulit bernapas. Jika Ardan berada di dunia gelap itu, dan Alia ada di sana bersamanya, siapa yang mengirimkan suara kedua? Suara yang menahan Ardan untuk tetap tidak sadar? Dan, kenapa suara itu terasa semakin dekat? Ardan tiba-tiba menggenggam tangan Alia lemah, tapi cengkeramannya cukup untuk membuat Alia membeku. Alia, bisiknya, kamu harus tahu sesuatu. Kamu bukan datang malam ini untuk membangunkanku. Alia menegakkan tubuh, napasnya tercekat. Lalu Ardan melanjutkan dengan suara yang membuat ruangan seakan runtuh. Kamu datang karena waktu kita sudah mau habis. Alia terdiam. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Pertanyaan terakhir yang muncul terasa jauh lebih menakutkan dari semua pertanyaan sebelumnya. Habis, untuk apa? Dan, untuk siapa? Kata-kata Ardan menggantung di udara seperti kabut tebal yang menutupi pikiran Alia. Waktu kita sudah mau habis. Apa maksudnya? Kenapa terdengar seperti ancaman yang tidak berasal dari dunia ini? Alia mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Ardan, apa maksud kamu? Apa yang mau habis? Apa yang sebenarnya terjadi? Ardan tidak segera menjawab. Ia hanya memejamkan mata, napasnya berat, seolah setiap detik yang berlalu justru menambah beban di dadanya. Ketika matanya terbuka kembali, ada ketakutan yang Alia belum pernah lihat sebelumnya. Ketakutan seorang laki-laki yang baru kembali dari sesuatu yang tidak bisa dicerna logika manusia. Ada yang ikut bersamaku saat aku kembali, ujarnya pelan. Alia langsung merasakan dingin merayap di tulang belakangnya. Maksudmu, ikut? Siapa? Bukan siapa, jawab Ardan, suaranya semakin serak. Sesuatu. Ruangan langsung terasa lebih sempit, meski tidak ada yang berubah. Lampu icu berkedip samar, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Alia berusaha keras menelan rasa takut yang semakin besar. Apa yang ikut kembali? Apa itu, bahaya buatmu? Ardan menggeleng. Tidak hanya untukku, tapi untuk kamu juga. Alia memeluk dirinya sendiri, mencoba mengendalikan napas. Setiap kata yang Ardan ucapkan terasa seperti potongan teka-teki yang makin lama makin gelap. Apa hubungannya dirinya dengan semua ini? Kenapa Ardan begitu yakin ia terlibat? Dan kenapa perasaannya berkata, ini belum puncaknya? Ardan berusaha bangun, tapi tubuhnya masih lemah. Alia refleks menahan bahunya. Jangan bergerak dulu, katanya. Kamu baru bangun. Ardan menatapnya lama. Justru karena itu aku harus bergerak. Sebelum itu bergerak duluan. Alia ketakutan. Apa itu? Ardan memalingkan muka, menatap sudut ruangan kosong. Sesuatu yang sudah lama menungguku. Dan menunggumu. Kata menunggumu membuat jantung Alia seperti dicengkeram. Bagaimana mungkin entitas yang bahkan tidak ia kenali menunggunya? Sejak kapan? Dan untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ardan, kamu harus jelaskan ini. Aku tidak mengerti. Ardan mengambil napas panjang. Aku juga tidak mengerti semuanya. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Ia menatap Alia dalam-dalam. Aku tidak seharusnya bangun. Tidak seharusnya kembali ke dunia ini. Bukan dengan cara ini. Bukan dengan ramuan itu. Alia terpaku.
Ramuan itu? Apa yang salah? Ramuan itu bukan cuma membangunkanku, kata Ardan. Ramuan itu membuka pintu. Alia membeku. Pintu apa? Pintu yang seharusnya tidak dibuka oleh manusia. Suasana ruangan langsung berubah lebih dingin, lebih pekat. Bahkan udara terasa menolak masuk ke paru-paru Alia. Pintu apa yang ia buka? Kemana? Untuk siapa? Sebelum ia sempat bertanya lagi, tiba-tiba monitor EKG Ardan bergetar. Garisnya naik turun dengan pola aneh. Bukan pola jantung manusia. Pola itu seperti kode. Seperti sinyal. Seperti pesan. Alia terpaku melihat monitor itu. Apa yang terjadi? Ardan menatap monitor itu dengan ekspresi mengenal sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dia menemukanku. Atau mungkin, menemuk kita. Alia jatuh terduduk di kursi. Ia merasakan tekanan berat di dadanya, seolah-olah ruangan itu sedang menutup dirinya pelan-pelan. Perasaan itu bukan ketakutan biasa. Ini lebih dari itu. Lebih dalam. Lebih tua. Seperti sesuatu yang sudah lama menunggu saat ini tiba. Lalu tiba-tiba, lampu ruangan padam. Gelap. Total. Alia menjerit kecil. Hanya suara mesin yang masih berdenting samar. Tapi ruangan yang gelap gulita membuat setiap suara terdengar 100 kali lebih menyeramkan. Langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan. Teratur. Sangat teratur. Ardan menggenggam tangan Alia kuat-kuat. Jangan bicara. Jangan bergerak. Siapa itu? Bisik Alia, meski Ardan sudah menyuruhnya diam. Ardan tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu icu yang gelap, napasnya tertahan. Pintu ruangan berderi terbuka sedikit. Tidak ada cahaya dari luar. Tidak ada orang yang terlihat. Hanya kegelapan yang merayap masuk. Alia merinding. Ardan, ada apa? Ardan menelan ludah, rahangnya mengeras. Dia butuh cahaya untuk dikenali. Di gelap, dia bisa menyentuh kita tanpa terlihat. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Sentuhan tanpa terlihat? Siapa dia? Apa yang mengejar mereka? Sesaat kemudian, lampu ruangan menyala kembali, tapi berkedip beberapa kali sebelum stabil. Ketika cahaya kembali, pintu icu sudah tertutup rapat. Tidak ada siapapun. Namun jejak telapak tangan yang panjang dan tipis menempel di kaca pintu. Tidak berbentuk manusia. Tidak sepenuhnya familiar. Alia menjerit dan menutup mulutnya sendiri. Ardan menatapnya dengan wajah pucat. Itu baru awalnya. Alia hampir tidak bisa bernapas. Kita harus pergi. Kita harus keluar dari sini. Tidak, Ardan menyangkal cepat. Keluar justru membuatnya lebih kuat. Dia menginginkan kita keluar dari ruangan ini. Alia memicingkan mata, bingung. Kenapa? Kenapa dia menginginkan kita keluar? Ardan menoleh perlahan, suaranya rendah, nyaris seperti berbisik. Karena di dalam ruangan ini, kita masih aman. Alia merasa jantungnya berhenti sejenak. Icu, ruangan yang selalu dianggap dingin, menakutkan, penuh mesin, ternyata adalah satu-satunya tempat aman bagi mereka? Kenapa? Apa yang melindungi mereka di sini? Apa yang ada di luar sana yang lebih ingin menelan mereka? Dan satu pertanyaan yang lebih mengerikan lagi. Bagaimana entitas itu tahu Ardan bangun? Ardan menatap dinding putih ruangan itu. Wajahnya gelap, penuh kecemasan. Alia, kamu harus tahu. Mereka tidak mengejarku. Alia menatapnya lebar-lebar. Mereka? Dia, koreksi Ardan. Dia mengejar kamu. Alia hampir pingsan. Dunia seakan berputar. Kenapa? Kenapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Ardan menggeleng. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Tapi di tempat itu, tempat gelap yang selalu menarikku, kamu adalah satu-satunya cahaya. Alia membeku. Cahaya? Dirinya? Di dunia apa? Dan jika benar ia adalah cahaya, kenapa entitas itu ingin menangkapnya? Apa yang terjadi jika ia tertangkap? Dan lebih menakutkan lagi, apa yang sebenarnya terjadi selama setahun Ardan koma? Dan apa peran Alia dalam tempat gelap itu? Ardan kembali menatapnya dengan serius. Kamu harus mengingat sesuatu, Alia. Sesuatu yang kamu lupakan. Sesuatu yang kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Alia menelan ludah. Napasnya tercekat. Apa? Apa yang harus kuingat? Ardan tidak menjawab. Karena tepat saat itu, semua lampu kembali padam.
Monitor berhenti berdetak. Suara aneh, seperti desah napas yang bukan milik manusia, mengisi ruangan. Dan dari balik kegelapan itu, ada suara yang memanggil nama Alia. Pelan, dalam, dan sangat mengenal dirinya. Alia A. Alia membeku di tempat. Dan dalam kegelapan itu, ia merasa sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Hening di lantai isolasi terasa lebih menakutkan daripada suara gemuruh badai. Setiap langkah yang diambil oleh Vira menggema seperti dentang waktu yang siap memecahkan rahasia paling gelap rumah sakit itu. CEO muda yang baru sadar dari koma itu, Arven, berjalan pelan di sampingnya. Tubuhnya masih lemah, tapi tekadnya lebih kuat dari baja. Mereka berdua tahu, malam ini semuanya akan terjawab. Atau hancur. Di balik kejadian ajaib 7 menit itu, terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Mengapa hanya ramuan dari Vira yang mampu membangunkannya? Mengapa semua alat tercanggih gagal total? Dan mengapa Direktur RS, Dr. Harlan, mulai menunjukkan sikap yang semakin aneh sejak Arven sadar? Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Vira menggenggam ujung baju pasiennya erat-erat. Ada ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang membuatnya bertanya dalam hati, apakah aku sudah melakukan kesalahan besar dengan membangunkan Arven? Tapi belum sempat pikirannya selesai, alarm darurat berbunyi. Bukan alarm kebakaran, bukan alarm oksigen. Ini alarm yang hanya digunakan jika ada ancaman serius. Kenapa alarm itu bisa menyala? Tanya Arven dengan napas memburu. Jawabannya muncul dari pengeras suara, galak dan dingin. Semua pasien harap kembali ke ruangan. Percaya pada satu hal. CEO Arven tidak sedang dalam kondisi stabil dan harus dikembalikan untuk perawatan. Mata Vira membelalak. Suara itu, suara Dr. Harlan. Kau dengar? Mereka mau menangkapmu kembali, bisik Vira. Tapi sebuah pertanyaan menggema di benaknya. Kenapa begitu pentingnya bagi mereka agar Arven tetap koma? Apa yang berubah setelah ia terbangun? Arven menggertakkan gigi. Vira, apa kau percaya padaku? Tentu, jawabnya tanpa ragu. Kalau begitu, ikuti aku. Kita harus pergi. Malam ini, aku akan tunjukkan apa yang sebenarnya mereka lakukan padaku selama 12 bulan terakhir. Darah Vira berdesir. Apa yang sebenarnya ingin diperlihatkan Arven? Mengapa dia berbicara seolah rumah sakit ini menyimpan operasi rahasia? Dan, pertanyaan paling menakutkan. Apakah kesadarannya benar-benar hasil dari ramuan Vira? Atau sesuatu yang lebih gelap sedang bermain? Mereka berdua menyelinap melewati lorong belakang, tapi di sanalah ketegangan semakin memuncak. 2 orang petugas keamanan berdiri di persimpangan, seolah sudah mengetahui arah pelarian mereka. Sorot mata petugas itu kosong, seperti orang yang sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bagaimana mereka bisa muncul tepat di sana? Siapa yang memberi perintah? Vira menahan napas ketika Arven menariknya ke ruang persediaan. Cahaya remang membuat bayang-bayang panjang menari di dinding, memberi nuansa seolah ruangan itu hidup dan mengamati mereka. Vira, suara Arven melemah. Sebenarnya aku tidak hanya tidur selama 12 bulan. Ia membuka kerah bajunya. Ada bekas luka baru, memanjang dari tulang selangkah sampai dada, merah, seperti operasi dilakukan beberapa hari lalu, bukan setahun. Vira terbelalak. Apa yang mereka lakukan pada tubuhmu? Arven menatapnya dengan sorot mata yang penuh trauma. Aku diberi obat khusus. Obat yang tidak boleh digunakan pada manusia. Sesuatu yang membuat otakku terkunci. Kau tahu ini dari mana? Arven menggenggam kepala, seolah mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba muncul. Karena aku ingat sesuatu. Potongan suara. Potongan percakapan. Mereka bilang, aku harus tetap koma sampai rencana besar mereka selesai. Rencana besar? Siapa mereka? Dan mengapa seorang CEO jadi target? Langkah sepatu mendekat. Vira tersentak. Arven, mereka datang. Arven berdiri. Matanya kini bukan lagi mata korban, tapi mata seseorang yang siap membongkar sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Malam ini, katanya dengan suara yang menggetarkan, semua rahasia akan terbongkar. Bahkan jika itu berarti, hidup kita juga ikut dipertaruhkan. Pertanyaannya satu. Apa sebenarnya rahasia itu? Dan, lebih menyeramkan, siapa yang berada di balik semuanya? Ketika pintu ruang persediaan didobrak, Vira dan Arven sudah tidak di sana. Mereka berlari melalui lorong paling sunyi, menuju ruang bawah tanah yang telah lama ditutup untuk umum.
Ruangan itu hanya muncul sekali dalam dokumen lama rumah sakit, dan Arven baru mengingatnya setelah potongan ingatannya kembali. Di sini, katanya sambil mendorong pintu besi berdebu yang berdecit panjang. Aroma obat kimia bercampur karat memenuhi udara. Lampu menyala redup, berkelip seolah kehabisan tenaga. Vira memeluk dirinya sendiri. Apa tempat ini? Arven melangkah masuk. Ini, ruangan eksperimen lama. Eksperimen? Sebuah kata yang seharusnya hanya ada di film, namun kini berdiri di depan mata. Di tengah ruangan, terdapat papan data yang sudah setengah patah. Vira menyipitkan mata dan membaca tulisan yang tersisa. Proyek EOM Enhanced Organic Mind. Subjek uji, A01. A01. Arven menelan ludah. Itu aku. Jadi selama 12 bulan, bukan hanya koma, ia diperlakukan seperti objek penelitian? Vira menahan tangis. Arven, mereka melakukan ini padamu? Ia mengangguk pelan. Aku ingat suara Harlan. Dia bilang proyek ini akan memberi mereka akses untuk mengendalikan keputusan CEO. Aku bukan pasien. Aku aset. Vira merasakan tubuhnya merinding. Jika mereka berhasil mengendalikan Arven, perusahaan raksasa miliknya akan sepenuhnya dalam genggaman orang-orang itu. Tapi sesuatu masih janggal. Arven, kalau mereka ingin mengambil kendali, kenapa mereka tidak melakukannya? Kenapa harus menjaga kamu tetap koma? Arven mengembus napas panjang. Itu dia masalahnya. Mereka gagal. Obat yang mereka pakai terlalu kuat. Bukan membuatku patuh, tapi membuatku tertidur terlalu dalam. Mereka panik. Mereka takut ketahuan. Maka mereka buat skenario. Aku kritis, lalu koma. Sementara itu mereka mencoba membangunkanku dengan cara lain. Tidak ada yang berhasil. Vira terdiam. Jadi mereka tidak sengaja membuatnya tidak bisa bangun? Lalu, bagaimana bisa ramuan Vira menetralkan efek obat berbahaya itu? Arven memandangnya lama, terlalu lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia ungkap tapi ragu. Vira, katanya pelan. Ramuan yang kau beri, kau dapat dari mana? Vira mengusap matanya. Dari orang tua angkatku. Mereka dulu herbalis. Tapi, ada satu hal yang aku belum pernah bilang padamu. Ia menarik napas gemetar. Ramuan itu tidak pernah dipakai untuk mengobati orang sakit. Itu adalah ramuan untuk memanggil kembali kesadaran yang hilang. Arven menatapnya tajam. Kau maksud? Itu bukan ramuan biasa. Itu ramuan yang dipercaya mampu membuka pintu antara tubuh dan pikiran. Aku tidak pernah yakin apakah itu benar. Tapi saat melihatmu terbaring tanpa harapan, aku merasa harus mencoba. Tak ada suara selama beberapa detik. Hanya detak jantung mereka, pelan, tapi bergemuruh. Lalu suara langkah kaki terdengar dari belakang. Dokter Harlan berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat tetapi matanya gelap. Sudah cukup. Kalian tidak seharusnya sampai sejauh ini. Vira menggigil. Bagaimana ia bisa menemukan mereka? Harlan mengangkat sebuah suntikan besar, berisi cairan bening. Arven, kau harus tidur lagi. Kau belum siap bangkit. Arven berdiri di depan Vira, melindungi. Aku tidak akan kembali koma. Tidak sekarang. Tidak lagi. Sayang sekali, jawab Harlan dengan senyum miring. Bukan kau yang kami butuhkan sekarang. Ia mengarahkan suntikan itu. Bukan ke Arven, tapi ke Vira. Tidak. Arven menerjang. Suntikan itu jatuh, pecah. Cairan mengalir di lantai. Harlan menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Gadis itu bukan pasien biasa. Dia adalah kunci. Tanpa dia, ramuan itu tidak akan bekerja. Karena darahnya berbeda. Vira tertegun. Darahku? Harlan mendekat, suara bergetar marah. Ya, kau bukan yatim piatu biasa. Kau adalah keturunan terakhir dari garis keluarga kuno pembuat ramuan kesadaran. Kau pikir kenapa ramuan itu bekerja pada Arven? Karena kau sendiri yang menyuapkannya. Itu reaksi kimia yang hanya terjadi lewat tubuhmu. Vira merasa lututnya lemas. Selama ini, dia yang menjadi kunci sebenarnya? Arven memegang bahu Vira erat-erat. Jadi semua ini bukan tentangku. Ini tentang dia. Harlan tersenyum gelap. Akhirnya kau mengerti. Tapi sebelum Harlan bergerak, suara sirene kepolisian menggema dari luar gedung. Harlan memaki. Sial, seseorang memberitahu mereka.
Ia kabur ke lorong gelap. Arven menarik Vira keluar. Kita harus pergi. Saat mereka mencapai tangga darurat, Vira menoleh ke Arven. Arven, kalau semua ini benar, apa artinya untuk kita? Arven berhenti, menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, artinya, kau bukan penyelamatku. Vira terdiam. Kau adalah satu-satunya alasan aku bisa hidup kembali. Dan satu-satunya yang bisa menghentikan mereka sepenuhnya. Sebelum Vira sempat merespons, lampu gedung padam total. Kegelapan menelan mereka. Dan di dalam gelap itu, suara langkah lain mendekat. Suara yang bukan milik Harlan. Suara seseorang yang selama ini mereka kira sudah tiada. Siapa itu? Bagaimana ia bisa hidup? Dan apa perannya dalam proyek terlarang itu? Malam ini seharusnya menjadi akhir. Namun ternyata baru permulaan dari kebenaran paling tak terduga. Gelap merayap pelan seperti kabut yang menutup mata hati manusia. Di balik gemerlap gedung tinggi, kesibukan kota besar, dan senyum-senyum palsu para pemimpin, ada sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti inti bangsa, lupa akan siapa kita sebenarnya. Lupa bahwa keberanian tidak diwariskan oleh alat canggih, kekuasaan besar, atau jabatan tinggi, melainkan oleh nurani yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Dalam sunyi malam yang dipenuhi rasa takut, kita kembali diingatkan bahwa bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang yang nyaman, tapi oleh mereka yang berdiri tegak ketika dunia mencoba membuat mereka berlutut. Lihatlah bagaimana ketidakjujuran merayap seperti bayangan panjang yang menunggu kesempatan untuk menelan segala yang kita cintai. Ketika kebenaran terkubur, ketika suara orang kecil dibungkam, dan ketika ilmu pengetahuan disalahgunakan untuk kepentingan gelap, maka disitulah nilai-nilai bangsa runtuh perlahan. Namun sejarah selalu membisikkan satu hal. Ketakutan yang dihadapi bersama akan berubah menjadi kekuatan yang tidak dapat dihancurkan. Di antara lorong-lorong rumah sakit yang dingin itu, kebenaran nyaris hilang. Ada tangan-tangan tersembunyi yang memanipulasi hidup orang lain demi ambisi pribadi. Ada agenda-agenda rahasia yang menginjak kemanusiaan. Dan di balik semua itu, ada seseorang yang memilih melawan, meski ia hanyalah seorang gadis yatim piatu yang tak punya apa-apa selain keberanian dan keyakinan. Kadang, patriotisme tidak lahir dari bendera yang dikibarkan atau lagu kebangsaan yang dinyanyikan dengan lantang. Kadang, patriotisme lahir dari tindakan kecil, tindakan yang menyatakan bahwa jiwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai objek percobaan. Bahwa ilmu dan teknologi, betapapun hebatnya, tidak boleh digunakan untuk menyakiti rakyat yang seharusnya dilindungi. Bahwa nyawa seseorang tidak boleh dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Disitulah moral terbesar muncul. Bangsa ini berdiri ketika hati manusianya tetap hidup. Dan hati itu hidup di dalam orang-orang yang berani menolak gelap, meski mereka sendiri belum tentu memiliki penerang. Vira, dengan segala keterbatasan, menunjukkan bahwa keberanian tidak membutuhkan gelar. Ia membuktikan bahwa satu tindakan kecil yang dilandasi kejujuran mampu mengguncangkan struktur besar yang dibangun atas kebohongan. Betapa menakutkannya ketika manusia lupa bahwa hidup bukan untuk dikuasai. Betapa mengerikannya ketika ilmu dijadikan alat pengendali pikiran, hingga manusia dianggap sekadar bahan eksperimen. Tapi narasi yang mengerikan itu juga mengingatkan kita pada sesuatu yang jauh lebih kuat. Nurani selalu menang jika ada satu saja yang berani mengatakan tidak. Dalam ketegangan yang merayap melalui setiap sudut kamar dingin itu, dalam napas tertahan antara hidup dan mati, terbentuklah pesan yang jauh lebih besar daripada kisah itu sendiri, bahwa bangsa ini harus dijaga oleh keberanian rakyatnya, bukan hanya oleh kekuatan institusinya. Bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalan kembali, bahkan jika seluruh dunia mencoba menutupinya. Namun, kebenaran tidak akan bangkit tanpa tangan-tangan kecil yang berani menopangnya. Kita hidup di negeri yang besar, negeri yang mengandung keberagaman darah dan sejarah yang tidak pernah sederhana. Dari pegunungan ke lautan, dari kota ke desa, dari suara lantang hingga bisikan kecil, semua memiliki peran dalam menjaga kemerdekaan moral bangsa. Tapi di balik kebanggaan itu, kita selalu diuji oleh keserakahan, ketakutan, dan permainan bayangan yang tidak kasat mata. Moralnya mencekam karena nyata. Moralnya menakutkan karena bisa terjadi kapan saja. Moralnya menggugah karena menyentuh inti jiwa bangsa. Pada akhirnya, kita diajak melihat bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sempurna. Bukan bangsa yang bebas dari kegelapan. Tetapi bangsa yang rakyatnya berani menyalakan cahaya, meski hanya sebutir lilin. Cahaya kecil itu, yang tampak remeh, mampu mengusir ketakutan yang paling dalam. Ketika Vira berdiri melawan korupsi ilmu pengetahuan, ia sebenarnya sedang berdiri untuk seluruh rakyat yang tidak mampu bersuara.
Ketika Arven memilih menghadapi masa lalu kelam yang hampir menghancurkannya, ia sedang mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati bukanlah yang dilindungi oleh kekuasaan, melainkan yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Di balik semua itu, muncul pertanyaan yang menggetarkan. Jika suatu hari bangsa ini kembali terancam oleh tangan-tangan tersembunyi yang mengatasnamakan sains, kekuasaan, atau kemajuan, siapakah di antara kita yang berani berdiri seperti mereka? Apakah kita akan membiarkan kemampuan teknologi mengambil alih martabat manusia? Apakah kita akan menutup mata ketika ada yang diperlakukan sebagai objek, bukan sesama? Apakah kita akan diam saat keadilan dipatahkan di ruang gelap yang tak terlihat publik? Atau kita, seperti Vira, akan menjadi lilin kecil yang bersinar di tengah kegelapan paling pekat? Inilah moral yang mengguncang. Bahwa ketakutan bisa melumpuhkan bangsa, tetapi keberanian satu orang dapat mengubah takdirnya. Tidak ada senjata yang lebih kuat daripada hati yang tidak bisa dibeli. Tidak ada ancaman lebih menakutkan bagi tiran daripada rakyat yang berani bertanya. Dan tidak ada kekuatan yang lebih mematikan daripada kebenaran yang akhirnya terungkap. Bangsa ini terlalu besar untuk ditaklukkan oleh kebohongan. Terlalu keras ditempa oleh sejarah untuk tunduk pada manipulasi. Terlalu kaya oleh nilai-nilai untuk dikuasai oleh kepentingan segelintir orang. Namun bangsa ini juga rapuh. Rapuh jika rakyatnya berhenti peduli, berhenti bertanya, berhenti melawan. Narasi ini, mencekam dan penuh ketakutan, seharusnya menjadi peringatan bahwa musuh bangsa tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia muncul dalam bentuk ambisi seseorang di koridor rumah sakit. Kadang, ia bersembunyi dalam eksperimen yang tampak ilmiah. Kadang, ia berwujud seorang pemimpin yang lupa pada nuraninya sendiri. Maka moralnya jelas. Jangan pernah berhenti menjaga kemanusiaan, sebab ketika kemanusiaan hilang, seluruh bangsa ikut terkubur. Dan meski gelap selalu ada, ingatlah bahwa gelap tidak pernah menang bila satu saja anak bangsa berani menyalakan cahaya kecil, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan seluruh negeri.